Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna man akbara dzamba ayasubbar rajulu walidayhi. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya, orang yang paling gede dosanya siapa? Yaitu orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Jadi orang yang paling besar dosanya orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka di saat Rasulullah SAW bersabda demikian, sahabat heran kila. Maka bertanya para sahabat, wa kaifa yasubbu walidayhi? Lalu bagaimana mereka itu bisa mencaci kedua orang tuanya ya Rasul? Jadi orang tua yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, yang banyak berkorban untuknya, bahkan korbannya mati-matian, nggak tahu siang, nggak tahu malam, kadang-kadang diomelin orang demi anaknya. Kok sampai tega-teganya loh seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala Rasulullah SAW menjawab, yasubbu abar rajuli fa yasubbuhu abahu wa yasubbu ummahu. Jadi Rasulullah SAW menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang mencaci maki kedua orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara mencaci maki orang tua orang lain. Sehingga kalau seseorang mencaci maki orang tua orang lain, maka bapaknya akan dicaci maki, ibunya pun juga akan dicaci maki sama orang lain. Itulah yang dimaksud dengan anak mencaci maki orang tuanya. Artinya apa? Artinya di sini walaupun kita bercanda sama teman, jangan suka bawa-bawa orang tua. Ya, jangan suka istilahnya ngeledekin orang tuanya teman. Kenapa? Orang tua kita akan diledekin. Di saat kita ngomelin, mencaci maki orang tua teman, orang tua kita pun akan dicaci maki di situ. Nah, kalau kita mencaci maki orang tua orang lain, mencaci maki orang tua teman kita, pada dasarnya kita mencaci maki daripada kedua orang tua kita. Atau bahkan kan kadang-kadang ada kan mencaci maki orang tuanya. Ada ini ibu-ibu saking keselnya sama anaknya. Apa kata ibunya? Dasar anak setan. Coba bayangkan, yang ngomong ibunya sendiri tuh. Dasar anak setan, berarti yang ngomong yang setan itu.
Jadi mencaci maki orang tua. Lah ini orang tuanya mencaci dirinya sendiri nih. Apa ada kasus semacam itu? Ada, Pak. Ya. Jadi orang tua mencaci anaknya, dasar anak setan, dasar anak macam-macam, itu mencaci maki dirinya sendiri. Lah berarti kalau dia anak setan, berarti yang ngomong itu juga ibunya setan. Nah disinilah berartinya apa itu kita itu dalam pergaulan kita jaga daripada adab, tata krama dalam segi pembicaraan dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita salah bicara, walaupun itu bercanda, bisa jadi terjerumus mencaci maki daripada kedua orang tua kita. Ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling gede dosanya orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ditanya oleh sahabat, bagaimana bisa anak mencaci orang tuanya ya Rasul? Dengan cara mencaci maki orang tua orang lain, maka akan kembali orang tuanya dicaci maki. Tapi memang banyak juga Pak yang terjadi secara terus terang. Jadi bukan mencaci maki orang tua orang lain, tapi memang sengaja mencaci maki orang tuanya sendiri. Ada ibunya mentang-mentang udah tua. Yang namanya orang tua itu kan sudah kagak bisa ngapa-ngapain. Semuanya minta dilayanin. Dan memang biasanya yang namanya orang tua semakin cerewet. Semakin tua semakin manja kadang-kadang. Dan ini kadang-kadang anaknya ini mencaci maki ibunya sendiri. Dasar orang tua kagak tahu diri misalnya. Ada. Nah, hal yang semacam jangan sampai terjadi. Kita mencaci maki orang tua orang lain saja itu dilarang, apalagi terus terang mencaci maki orang tua sendiri. Itu gede banget dosanya itu. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, udah jangan harap berkah dah hidupnya dah. Hidupnya sengsara nanti dah. Nyungsep dunia akhirat. Kalau sudah berani mencaci langsung terus terang daripada yang namanya orang tua. Apalagi orang tua dibudak-budakin. Ya emang orang tua udah banyak budak, Pak. Gak dibudak-budakin aja udah banyak yang budak. Apalagi dibudak-budakin. Ini kerjaannya anak ada seperti ini. Makanya ada orang tua yang berdoa, ya Allah, kalau memang saya mau meninggal ya Allah, tolong jangan sampai menyusahkan anak saya. Ada orang tua berdoa seperti itu. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang tua tadi kagak nyusahin anaknya. Kenapa? Orang tuanya paham. Apalagi yang namanya ibu paham dengan sifat masing-masing anak. Paham dengan karakter anak. Paham dengan karakter menantu. Karena kalau sampai nyusahin nanti pasti ini membuat dosa daripada anak-anaknya dan menantunya. Makanya lebih baik ya Allah, kalau memang saya mau meninggal, tolong jangan sampai menyusahkan anak saya. Karena tahu orang tuanya pasti anaknya nggak akan ikhlas itu loh. Karena banyak seorang anak ini yang nggak ikhlas merawat orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah kagak bisa ngapa-ngapain. Udah diranjang terus. Ini banyak anak nggak ikhlas, Pak. Sehingga orang tua dicaci maki adanya. Dimandiin cuman sambil diomelin gitu lah. Disuapin sambil diomelin. Coba bayangkan. Cuman ada satu perempuan, Pak, yang saya tahu kenal orangnya itu. Itu kalau menurut saya, dia itu wanita baik banget. Kenapa? Karena pada saat itu dia itu merawat 3 orang sakit. Yang pertama bapaknya, dan yang kedua ibunya, ketiga suaminya. Coba bayangkan. Dan ketiga-tiganya ini parah ini, Pak. Bapak ibunya sudah bertahun-tahun di atas ranjang terus. Pokoknya segala kegiatannya atas ranjang, kagak bisa bangun. Satu kamar itu ada bapaknya, ada ibu jajar satu ranjang. Jadi yang mandiin dia,
yang nyuapin dia, bahkan yang membersihkan semua kotorannya, ini perempuan ini, Pak. Bukan hanya setahun 2 tahun, Pak, lama. Bahkan sampai 12 tahun itu orang tuanya sakit itu. Tapi dengan penuh kesabaran. Saudaranya banyak, cuman kagak ada yang peduli. Satu anak ini yang peduli ini. Nah, setelah orang tuanya, 2 orang tuanya itu pun disusul suaminya juga sakit. Suaminya sakitnya parah juga. Berarti satu wanita ini mengurus daripada 3 orang sakit dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Ternyata masih ada orang seperti ini. Dari raut wajahnya tampak keikhlasan. Dari raut wajahnya kagak pernah ada perasaan ngeluh. Dilaksanakan dengan penuh ikhlas, dilaksanakan dengan penuh kesabaran, dilaksanakan dengan penuh keindahan, dan bahkan di saat membersihkan kotoran bapaknya, ibunya, sambil ngajak bercanda, Pak. Sambil senyum itu keluar daripada mulutnya, candaan keluar daripada mulutnya, sehingga apa? Sehingga membuat orang tuanya pun tersenyum, membuat orang tuanya ini senang, membuat orang tuanya bahagia. Kenapa? Anaknya rela melayani bapak ibunya yang sudah tidak kuat apa-apa diranjang, tapi masih ngajak bercanda, masih menghibur daripada kedua orang tuanya. Ini wanita hebat ini, Pak. Jarang wanita seperti ini. Belum tentu 1001, belum tentu ada, Pak. Nah, makanya mudah-mudahan ya anak-anak kita itu termasuk seperti dia, Pak. Ya, yang selalu sanggup rela merawat suaminya, merawat orang tuanya di saat sakit. Karena itu, Masya Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pahalanya sangat besar sekali. Pengabdian kepada orang tuanya itu sangat besar sekali. Apalagi ditambah dengan suaminya yang sakit, yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga walaupun saudaranya banyak, tapi saudaranya diam saja, nggak pernah ikut-ikutan. Hanya dia sendiri yang rela merawat daripada yang namanya orang sakit. Nah, makanya kita sebagai orang tua, kalau memang kita melihat masih ada daripada anak kita, anak perempuan kita, menantu kita yang rela berbuat yang semacam itu, maka ya udah, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak yang seperti itu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita melihat anak ini udah kurang ajar, masa kita kan, udah judesnya minta ampun. Dia si anak perempuan yang seharusnya ngerawat orang tuanya, nggak taunya HP melulu dirawat. Pokoknya kalau nggak HP TV, nggak HP TV, kagak pernah ke dapur tuh. Nyuci pun kagak pernah. Orang tuanya sakit dibiarin. Orang tuanya minta minum diomelin. Nah, kalau sekiranya kita punya anak-anak yang sifat seperti itu, menantu yang sifatnya seperti itu, udahlah kita doa aja sama Allah. Ya Allah, kalau memang saya mau meninggal dunia, ya Allah, jangan sampai merepotkan daripada anak-anak dan cucu-cucu saya, daripada mereka nggak kuat, mereka akan mudah besar. Itu. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya jangan sampai mencaci maki daripada kedua orang tua, baik lewat mencaci maki orang lain, terlebih mencaci maki langsung terus terang kepada yang namanya orang tua. Ya. Ruya an ba'dhi tabi'in radhiyallahu anhum annahu man da'a li abawayhi fi kulli yaumin 5 marratin faqad adha haqqahuma. Ini diriwayatkan daripada sebagian tabi'in bahwasanya barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya sehari semalam itu 5 kali doa, faqad adha haqqahuma, maka telah menunaikan haknya. Mendoakan kedua orang tua 5 kali sehari. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qala anishkur li wa li walidaika ilayal masir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini kata Allah.
Fa syukrullahi ta'ala ayusalliya fi kulli yaumin khamsa marratin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan salat setiap hari ini 5 waktu. Wa kadzalika syukrul walidaini ayatu lahuma fi kulli yaumin khamsa marratin. Begitu juga tanda syukur kepada kedua orang tua setiap hari ini mendoakan orang tua ini 5 kali, Pak, itu minimal. Ya. Jadi kata sebagian tabi'in, barang siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari dan itu haknya sudah tertunaikan. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah, sujud kepada Allah yang wajib sehari ini 5 kali. Makanya di saat kita selesai sholat jangan lupa mendoakan orang tua dengan istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bahkan jangan cuma 5 kali, Pak, bisa, Pak. Berapa kali? Berkali-kali. Kita sambil santai, misalnya lagi duduk baca istighfar Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohonkan ampun kepada Allah agar supaya kedua orang tua kita diampunin oleh Allah. Atau bahkan dalam keheningan malam saat sendirian kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sambil kita bayangkan bagaimana muka daripada kedua orang tua kita. Kita istighfar kepada Allah, kita bayangkan muka orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah kagak ada, yang sudah meninggal dunia, kita bayangkan. Bagaimana kita bayangkan dulu orang tua kita, bapak kita misalnya kan, zaman dulu kerjanya susah, kadang-kadang jadi kuli, diomel-omelin sama juragannya. Kita bayangkan demi kita, ibu kita yang ngelahirin kita, yang ngandung bahkan yang ngasuh, yang malam-malam kadang-kadang kita buang air tapi nggak pernah marah itu ibu kita. Kita bayangkan wajahnya. Coba bayangkan, seorang anak itu banyak ngerepotin orang tuanya, Pak. Tapi orang tua kagak pernah ngeluh, gitu lah. Ya, seorang anak banyak merepotkan orang tua, tapi orang tua kagak pernah ngeluh. Bahkan anaknya lagi belajar jalan, Pak, tiba-tiba gelas dipecahin, marah nggak kira-kira orang tuanya? Gak marah, bahkan aduh anak saya pinter banget ini, mecahin gelas, Pak, pinter katanya. Itu saking sayangnya orang tua, gak pernah merasa direpotin. Cuman yang terjadi kadang-kadang anak banyak merasa direpotin orang tua, padahal anaknya sudah mapan, kehidupannya sudah beda dengan orang tuanya dulu, tapi merasa direpotin orang tua. Orang tua datang dari kampung ke rumahnya, itu kayaknya sifatnya kayaknya apa itu membuat orang tuanya nggak kerasan, dengan bahasa tubuh yang kurang enak dipandang sehingga orang tuanya nggak kerasan. Sehingga apa? Sehingga dia merasakan bahwasanya kehadiran daripada orang tuanya itu merupakan satu beban. Padahal orang tuanya tidak pernah merasakan kehadiran anaknya ini merupakan satu beban. Anaknya minta duit, gak pernah merasakan beban. Bahkan kadang sambil ngutang, bahkan kadang-kadang sambil jual ini dan itu, gak pernah merasa dibebani anak. Yang ada perasaannya bahwasanya ini adalah anak saya dan saya cinta dan sayang kepada anak saya. Apapun yang diperlukan oleh anak saya pasti akan saya korbankan demi anak saya. Ini kata orang tua. Cuman kalau anak udah beda lagi, Pak. Orang tuanya perlu uang 100.000 aja ngutang, coba bayangkan. Udah ngutang ditagih dulu. Kata menantunya perempuan, ah itu mertua kacau mertua anak. Kenapa? Ngutang 100.000 gak dibalik-balikin lagi. Coba bayangkan, kacau kan kalau istilahnya punya menantu seperti itu. Jadi ternyata dalam kehidupan kita banyak kasus-kasus seperti itu.
Seorang anak yang berani kepada orang tuanya, seorang anak maki-maki orang tuanya, bahkan seorang anak yang menterlantarkan orang tuanya ini banyak ternyata. Bahkan anaknya kaya, anaknya orang-orang beruang. Tapi ternyata apa? Ternyata orang tuanya ditaruh di panti jompo. Apa ada? Ada. Karena di panti jompo banyak orang-orang tua yang udah jompo, Pak, yang sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Anaknya sih ada, cuman anaknya nggak mampu, nggak mau untuk mengurus daripada orang tua. Nah, makanya kalau ada anak seperti ini, Pak, perbanyak istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, sungkemlah kepada orang tua, minta rela kepada orang tua. Karena kalau orang tua sudah rela, Allah rela. Tapi di saat orang tua gak rela, orang tua kesel kepada anaknya, Allah pun juga kesel. Bahkan keberkahan hidup ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Yang berani ngomelin orang tuanya, yang berani mencaci maki orang tuanya, bahkan yang berani nyakitin orang tuanya. Itu diangkat keberkahannya oleh Allah. Jangankan jadi orang miskin, jadi orang kaya pun bingung. Banyak, Pak, orang kaya bingung. Duit mah banyak. Rumah di mana-mana sampai bingung nempatin. Mobil banyak sampai bingung mana yang mau dipakai. Tapi keterangan kagak dapat. Kenapa? Sama orang tuanya kagak berbakti. Sama orang tuanya kagak perhatian. Sehingga orang tuanya pun istilahnya orang tuanya itu kecewa sama dia. Ada seperti itu. Makanya kalau kita punya orang tua, masih punya orang tua, jangan sampai kita berbuat yang semacam itu. Kenapa? Karena itu termasuk satu perbuatan di mana perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berani kepada orang tua, laknatnya, azabnya, siksaannya dari dunia sampai akhirat. Makanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dari dunia pun, Pak, udah sumpek tuh hidupnya. Dari dunia tuh udah susah hidupnya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia jabatannya tinggi, walaupun dia tabungannya banyak, tapi sumpek tuh hidupnya. Walaupun tinggal di rumah luas, tapi hatinya terasa sempit. Ini terjadi kepada orang-orang yang tidak mau perhatian kepada orang tuanya. Makanya kita belajar, kita minta ridho kepada orang tua, minta ridho kepada mertua. Kita doakan mertua kita doakan orang tua. Kapan? Minimal dalam sehari itu 5 kali, Pak. Itu minimal. Misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, sering kita bacain surat Yasin, kita kirim surat At-Tabarok, kita perbanyak istighfar, kita sedekah untuk orang tua kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan amalan kita untuk orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau sudah nggak punya orang tua, Pak, nyesel rasanya, Pak. Nyesel banget. Apalagi dulu orang tua masih sehat, kagak bisa balas apa-apa, nengokin aja kagak. Giliran orang tua kagak ada, pura-pura nangis lagi. Coba bayangkan. Waktu orang tuanya masih hidup kagak pernah itu ke kampungnya. Telepon aja kagak pernah, duitnya banyak. Karena takut sama istrinya, pulang kampung takut juga. Sehingga apa? Orang tuanya bertahun-tahun ngarepin, kagak pernah ditengok. Giliran ada kabar orang tuanya meninggal, nangis lagi. Coba bayangkan. Nangis, menyesal, dulu kemana aja. Lah makanya bagi yang masih punya orang tua, diusahakan. Ya, bagaimana orang tua ditengokin, orang tua ditanya kabarnya, orang tua diajak ngobrol. Yang penting intinya bagaimana supaya orang tua senang. Sehingga kalau sudah orang tua senang, Masya Allah, itu merupakan bekal daripada kehidupan kita. Ya, ada apa-apa minta doa kepada orang tua. Mau usaha minta doa kepada orang tua.
Pengen cari kerja, minta doa kepada orang tua. Usaha lagi seret, minta doa kepada orang tua. Kagak usah ke dukun. Cuman kan kadang-kadang banyak orang yang terjadi ya, orang tuanya masih ada, ibunya masih ada, bapaknya masih ada, ibunya ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli zikir, tapi anaknya ada masalah mintanya ke dukun. Coba bayangkan. Sehingga kalau sudah mintanya ke dukun, bukan selesai masalah, bahkan akan semakin nambah masalah. Misalnya dagang lagi seret, datang ke dukun, "Bah, ini saya dagang lagi seret, bagaimana supaya laris?" Gak taunya dukunnya baru saja bangkrut. Sehingga apa? Bukan selesai masalah, nambah masalah. Ditanya, "Kamu kesini bawa duit berapa?" "Ya saya cuma bawa 10 juta. Udah bawa sini dulu. Nanti balik lagi bawa 10 juta lagi." Bukan selesai masalah, nambah masalah. Padahal kalau mau datang kepada ibunya, ya, minta doa kepada ibunya, nangislah kepada ibunya, cerita kepada ibunya dengan permasalahannya, ibunya akan nangis kepada Allah, mendoakan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa seorang tua kepada anaknya. Makanya orang tua ini jangan suka nyumpain anak. Kalau nyumpain, sumpahin aja kebaikan dah. Jangan sampai disumpahin keburukan. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah kesel, apalagi ibu udah kesel, kagak kuat nahan, nyumpahin anaknya jadi batu beneran tuh. Siapa? Malin kundang. Coba, disumpahin oleh ibunya jadi batu tuh. Nah makanya seorang ibu kalau nyumpahin anaknya, sumpahin aja yang baik-baik. "Kamu ini bagaimana, saya sumpahin kamu jadi anak soleh," misalnya kan. "Saya sumpahin kamu nanti jadi ulama," misalnya kan. "Saya sumpahin kamu nanti jadi pejabat yang jujur." Sumpahin yang baik-baik. Kenapa? Karena yang namanya nyumpahin itu biasanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan nyumpahin yang buruk, tapi sumpahin anaknya yang baik. Kenapa? Apabila disumpahin yang baik dan terkabul kebaikan itu, maka kebaikannya juga akan kembali kepada yang namanya orang tuanya. Inilah ya, memang ya sebagai orang tua pun harus dijaga cara bicaranya sama anak, jangan ngomong sembarangan, jangan suka ngedoain jelek pada anak. Karena walaupun bandelnya seorang anak, tetap saja itu anak. Yang namanya orang tua jangan sembarangan ngomong. Anak bandel, ya doakan, istighfar kepada Allah. "Ya Allah, ini anak saya bandel ya Allah. Padahal saya rajin sholat, saya rajin taklim, rajin baca Quran. Kenapa anak saya bandel ya Allah? Berilah petunjuk ya Allah, bagaimana supaya anak saya dapat hidayah, anak saya menjadi anak baik ya Allah." Sampaikan kepada Allah, apa dosa saya ya Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintakan ampun anak kita yang bandel tadi, agar supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Itu Pak, pentingnya Pak. Jadi saya ulangi lagi ya, dari awal bahwasanya Rasulullah SAW sampaikan dosa yang paling besar adalah mencaci kedua orang tua. Bagaimana cara mencaci kedua orang tua? Yaitu dengan cara mencaci orang tua orang lain. Orang tuanya teman kita caci, nanti teman kita mencaci. Bahkan kalau kita mau nyebut orang tuanya teman, ya dengan sebutan yang baik, dengan sebutan bapak apa-apa. Jangan sampai kita anak muda, orang tuanya teman sudah tua, kita panggil namanya, itu kan nggak sopan Pak. Nah sehingga kalau kita panggil namanya orang tua, orang tuanya teman tadi yang sudah tua, maka orang tua kita pun juga sama akan dipanggil langsung namanya oleh teman kita. Ya kan nggak bagus juga. Anak muda sama orang tua udah kakek-kakek manggil namanya, itu si Gito itu misalnya kan nggak pantas itu kan. Nah makanya itu kita mulai, jangan sampai kita walaupun sistemnya bercanda,
menyebut-nyebut daripada yang namanya orang tua orang lain, karena itu akan mengakibatkan bagaimana orang tua kita akan disebut-sebut oleh orang tua, oleh orang lain tadi, ya. Makanya juga kita jangan lupa mendoakan daripada orang tua minimal sehari semalam itu 5 kali. Setelah sholat kita doakan, kita kirim Fatihah, baik orang tua yang masih hidup atau orang tua kita yang sudah meninggal, kita kirim Fatihah, Pak, ya. Sehingga kalau kita kirim Fatihah, pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab pengampunan orang tua kita di kubur. Akan membuat orang tua kita itu merasakan nikmat kubur, dan akan menjadikan orang tua kita itu di dalam kuburnya ini yaitu sebagaimana kehidupan, yaitu kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kubur ini merupakan taman daripada taman surga, dan kubur ini juga bisa menyerupakan jurang daripada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak istighfar untuk orang tua kita. Kita bayangkan bahwasanya orang tua kita dulu sering nggak sholat gara-gara kita. Orang tua kalau di kampung kadang-kadang ke kebun sampai nggak sholat gara-gara kita, Pak. Bahkan orang tua dagang sampai nggak ngaji gara-gara kita. Untuk kita, untuk anaknya itu. Lah makanya kita bayangkan pengorbanan orang tua. Sehingga kalau sudah kita bayangkan wajah orang tua, kita bayangkan pengorbanan orang tua, setidaknya hati kita ini akan semakin tumbuh kecintaan kepada orang tua. Maka air mata tanpa terasa akan mengalir. Di saat kita membayangkan orang tua kita, membayangkan wajah orang tua kita, pengorbanan kita tanpa terasa, maka air mata pun akan mengalir. Saat itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa bapak Allah. Ampunilah dosa ibu saya ya Allah. Bapak saya, ibu saya ya Allah berkorban untuk saya ya Allah. Ibu saya mengandung melahirkan, kita nangis kepada Allah. Doakan kedua orang tua kita, maka orang tua kita pun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang tua dikubur merasakan daripada nikmatnya kubur. Sehingga anaknya sholat, maka orang tua mendapat pahala sholat. Anaknya baca Quran, orang tua mendapat pahala baca Quran. Makanya di antara anak yang soleh itu, yaitu anak yang ahli ibadah, Pak. Itu anak soleh. Karena setiap ibadah yang dilakukan akan ngalir kepada orang tua. Jadi kita ke masjid, kita ibadah, majelis taklim, pada dasarnya itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada orang tua. Kalau seorang anak sudah nggak mau ibadah, seorang anak nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau ke masjid, pada dasarnya anak yang semacam ini sama dirinya nggak cinta, bahkan sama orang tuanya pun juga nggak cinta. Sehingga dikubur orang tua ngarepin apa? Nggak ada yang diharapin, udah. Dosa melulu dikirim oleh anaknya. Kenapa? Anaknya tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya kita harus pesan kepada anak, bagaimana supaya dia rajin ibadah, bagaimana supaya dia tidak bermaksiat kepada Allah, bagaimana supaya dia rajin majelis taklim. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, berarti kita sudah menunaikan hak daripada anak kita. Kita tunaikan haknya untuk melakukan ibadah, dan juga sudah kita larang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Apabila anak kita bermaksiat, maka dosanya nggak ngalir kepada kita. Apabila anak kita beribadah, maka pahalanya akan ngalir kepada kita. Itu apabila anak kita perintahkan untuk beribadah dan kita larang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak soleh dan solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang akhirnya kumpul bersama keluarganya dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.